Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Firman Tuhan sanggup membawa kami di dalam pengertian akan kebenaran-Mu Bapa. Firman-Mu adalah kebenaran. Bawa kami Tuhan hari-hari ini untuk mengerti kebenaran-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bukakan setiap rahasia firman-Mu kepada kami ya Roh Kudus. Kami membuka hati bagi firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir di channel saya Debbie Basir TV. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, di sana judulnya adalah Hari Tuhan. Iya, kalau kita membaca dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama, di sana Hari Tuhan judulnya. Ayat yang pertama berkata begini, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ya, saudara yang terkasih, 2 Petrus ini, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus ya kepada jemaat-jemaat. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ini, Petrus sedang mengingatkan kepada seluruh jemaat akan peringatan-peringatan ya, yang dia berkata bukan dari dirinya tetapi yang dulu pernah ditulis oleh rasul-rasul zaman dahulu. Ya, dia bilang di dalam suratku ini aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Firman Tuhan itu bukan hanya berisi janji-janji yang membuat kita senang, tapi firman Tuhan juga berisi peringatan-peringatan. Terutama melihat keadaan zaman yang sudah seperti sekarang ini, maka saya percaya yang jemaat butuhkan itulah peringatan-peringatan Tuhan, supaya kita tidak tersesat, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita tidak kehilangan arah, dan terutama tidak tertinggal di dunia ini dan untuk binasa. Ya, ayat yang kedua dia berkata begini, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus ya. Di sana, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Petrus berkata ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir zaman akhir ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi Alkitab berkata di akhir zaman itu akan tampil pengejek-pengejek ya. Pengejek itu yang seperti apakah Bu? Apakah mereka mengejek iman kita? Bukan. Firman Tuhan berkata ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nanti saudara, menjelang akhir zaman, Alkitab firman Tuhan ini mengingatkan akan tampil pengejek-pengejek. Artinya apa? Orang-orang yang berkata begini, nggak usah ngomong-ngomong kiamat lah, nggak usah ngomong-ngomong Tuhan datang lah. Buktinya juga dari dulu dikatakan Tuhan mau datang, buktinya nggak datang-datang. Mereka akan berkata dari zaman bapak-bapak leluhur kami, dari zaman opa-opa kami dulu udah dibilang tuh bahwa Tuhan mau datang, tapi buktinya sampai sekarang Tuhan belum datang-datang. Jadi mereka akan berkata dari zaman dulu itu katanya mau kiamat, buktinya Tuhan mau datang, buktinya Tuhan nggak datang-datang. Iya, ayat yang kelima berkata mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi pengejek-pengejek ini, orang-orang ini akan sengaja saudara, mereka itu berkata bahwa ya Tuhan tuh nggak datang, dan mereka juga sengaja tidak mau tahu bahwa Tuhan yang sudah menciptakan langit bumi ini dengan segala isinya, bahkan mereka itu diciptakan oleh Tuhan. Memang hari-hari ini kita melihat ada banyak orang-orang di sekeliling kita ya,
yang tidak peduli dengan Tuhan, yang tidak peduli dengan apapun, tidak peduli akan hari kiamat, nggak peduli akan kedatangan Tuhan. Bahkan beberapa orang hari-hari ini mencoba mengintimidasi saya dengan pemberitaan-pemberitaan firman yang katanya, ngapain sih harus ngomong-ngomongin jemaat bersiap-siap, ngapain sih nakut-nakutin jemaat, suruh-suruh bersiap untuk hidup kudus. Kita tahu bersama berita tentang untuk orang diarahkan kepada pertobatan, itu menjadi berita yang tidak disukai oleh orang-orang hari-hari ini. Orang-orang itu lebih suka mendengar berita-berita tentang ya udahlah keadaan kayak begini, pasti Tuhan akan pulihkan, pasti nanti sabar aja, pasti ya nanti akan ini orang Kristen akan diluputkan. Saudara, Alkitab berkata kita semua akan mengalami itu. Ya, dan harus kita mempersiapkan iman bahwa berita yang benar tentang kekristenan itu adalah penderitaan. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, mari jangan kita seperti orang-orang menjadi pengejek di akhir zaman ini. Mereka berkata Tuhan akan datang-datang, mereka hidup dengan hawa nafsu mereka. Tadi firman Tuhan berkata, mereka adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, saudara, sangat penting bagi kita hari-hari ini untuk berdoa supaya Tuhan luputkan kami dari hawa nafsu kami. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, saudara. Mari kita berdoa supaya kita diluputkan dari hawa nafsu duniawi yang akan membinasakan kita, dan kita kembali kepada iman kita kepada Tuhan. Tinggalkan. Hari-hari ini bahkan saya masih banyak mendengar ibu-ibu yang konseling, ibu suami saya selingkuh, dia tidak lagi peduli. Bahkan di keadaan zaman yang seperti ini saja, yang kita sudah melihat wabah corona menerpa semua orang, ribuan yang mati, masih banyak orang yang masih mau berselingkuh, masih banyak orang yang hidup dalam kenajisan, masih ada banyak orang yang memilih untuk hidup melakukan jalan-jalan yang jahat. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, mari bertobat. Makanya ada ibu-ibu yang bertanya kepada saya, Bu Debbie, bagaimana suami saya, Bu, dia nggak mau bertobat, Bu. Saya sudah coba, saya bilang sama ibu-ibu dan istri-istri itu, dengar baik-baik, pada akhirnya nanti kita keselamatan itu akan kita berurusan sendiri-sendiri dengan Tuhan. Ya, suami tidak bisa bawa istri, istri nggak bisa bawa gandeng suami untuk masuk surga. Pada akhirnya kita pribadi-pribadi lah. Jadi ibu-ibu yang menangis, menelpon kepada saya, ibu saya sakit hati. Saya bilang, ibu berhenti sakit hati. Ibu lihat di depan mata saja. Ini zaman sudah begini, yang mati karena corona itu begitu banyak. Ibu, mending ibu fokus kepada Tuhan. Fokus dengan anak-anak, kejar Tuhan. Biarkan suamimu, Bu. Kalau dia memilih untuk hidup dalam dosa, dia memilih untuk binasa, pada akhirnya toh itu pilihannya. Kita tidak punya banyak waktu, saudara, untuk bermain-main lagi dengan panggilan kita di dalam Tuhan. Tinggalkan dosamu, bertobatlah hari ini, firman Tuhan berkata. Ya, ayat yang ke-6 di sana dikatakan, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Mereka juga tidak mau tahu bahwa bumi ini dulu pernah dibinasakan Tuhan oleh air bah. Ya, mereka tidak mau tahu itu, mereka nggak mau peduli. Ya, tetapi Tuhan berkata, ya, ingatkan, selama masih ada waktu, mari, saya tidak berhenti bosan-bosan untuk mengingatkan kepada semua yang mendengarkan channel saya ini untuk bertobat. Ya, lalu ayat yang ke-8 di sana berkata, ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, 2 Petrus 3 ayat yang ke-7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, kita harus percaya bahwa sampai sekarang ini bumi masih ada. Bumi ini belum hancur. Itu karena masih tersimpan, di sana dikatakan, ya, masih terpelihara dari api, disimpan untuk hari penghakiman oleh firman itu. Ya, firman yang masih menjaga bumi ini. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Ya, ini bumi ini masih terjaga oleh firman itu sendiri. Ya, dan disimpan untuk dibinasakan pada hari penghakiman. Di sana dikatakan, saudara, ya, ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik
berbalik dan bertobat. Sampai saat ini kalau kita belum mati, kalau kita masih hidup, kalau kita masih dikasih kesempatan bernafas di dunia ini, kalau hari ini engkau masih menyaksikan channel saya dan mendengarkan khotbah saya, itu artinya apa, saudara? Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Ayat ini berkata Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janji akan kedatangannya. Tapi setidaknya hari-hari ini kita telah melihat tanda-tanda yang begitu nyata. Tapi ingat saudara, Tuhan itu tidak pernah lalai. Mungkin hari-hari ini orang berkata, nggak usahlah ngomong soal akhir zaman, belumlah, masih lama kiamat. Saya tidak pernah berhenti untuk mengingatkan saudara, Alkitab berkata Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Mana itu ya? Mana katanya Tuhan mau datang? Mana katanya Tuhan mau hari kiamat itu mau datang? Mana? Ini orang-orang yang menganggap Tuhan itu lalai. Tapi di sana dikatakan, tetapi Tuhan itu sabar terhadap kamu. Kenapa saudara? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berita firman Tuhan di akhir zaman bukan lagi tentang berkat. Berita firman Tuhan di akhir zaman bukan lagi tentang sesuatu yang enak bagi daging kita. Bukan lagi hanya tentang mujizat-mujizat, kesembuhan, bukan. Tapi berita firman Tuhan di akhir zaman ini lebih kepada, di sana dikatakan, pertobatan. Saya menyerukan pertobatan saudara. Tidak ada yang bisa kita lakukan melihat keadaan yang seperti sekarang ini. Bahkan setelah virus ini kita nggak tahu yang berapa lama akan ada lagi persoalan yang besar, yaitu krisis ekonomi. Dan itu bukan hanya di Indonesia, seluruh bangsa-bangsa. Mari kita persiapkan iman kita. Mari, satu yang harus kita lakukan cuma apa? Bertobat, kembali kepada Tuhan dan meninggalkan jalan-jalan hidup kita yang jahat. Berbalik, suami-suami yang berselingkuh hari ini berbalik kepada istrimu. Istri-istri mungkin yang sedang berselingkuh dan kepahitan kepada suami, kembali kepada Tuhan. Ya, merendahkan diri kaki Tuhan, dan kita bawa keluarga kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, karena Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa, tetapi supaya semua berbalik dan bertobat. Hari ini saudara, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, tinggalkan hidupmu yang lama, tinggalkan dosamu. Ayo kita berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 berkata, tetapi hari Tuhan, ya, perhatikan baik-baik 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Saudara, apa tanda dari kedatangan Kristus itu? Yang sangat jelas dan ulang-ulang Yesus berkata, berjaga-jagalah, kenapa? Aku datang seperti pencuri. Artinya apa saudara? Kalau ada pencuri mau datang ke rumah orang, dia nggak kabarin dulu, dia nggak kasih tahu dulu. Ya, nggak ada pencuri mau datang ke rumah orang telepon dulu, halo saya mau datang ya malam ini, tolong siapkan barang-barang, tolong siapkan harta bendamu, saya mau curi. Nggak ada. Ya, kenapa firman Tuhan berkata Tuhan itu akan datang seperti pencuri? Artinya apa? Di saat semua orang terlelap, di saat semua orang tertidur, di saat semua orang merasa aman-aman saja, di saat semua orang merasa oh nggak ada apa-apa, di saat semua orang merasa aman dengan hidupnya, maka saat itulah Tuhan datang. Ayo saudara, kalau kita masih mendengar berita tentang kedatangan Tuhan dan bersiap-siap, bersyukur, itu artinya Tuhan mengasihi saudara. Ya, di sana dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi saudara kalau hari itu menimpa. Di sana dikatakan saudara bahwa ya bumi ini akan hangus dalam nyala api, unsur-unsur dunia semuanya akan lenyap di dalam nyala api. Firman Tuhan berkata ya, dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11 berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kalau kita tahu bahwa bumi ini akan hangus dalam nyala api, kalau kita tahu dunia ini akan hancur berkeping-keping di dalam murka Tuhan di hari penghakiman, ayat ini berkata, kita sudah tahu saudara, semua akan berakhir. Bahkan hari-hari ini kita melihat orang kaya, orang miskin, semua ketakutan. Ya, mau lari kemana menghadapi virus yang begitu hebat ini?
Belum lagi kalau kita menghadapi zaman yang nanti akan ada penghancuran yang seperti ini. Nyala api akan menghancurkan bumi. Satu bagian kita, orang-orang bertanya, apa yang harus kami lakukan, Ibu? Firman ini berkata, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Saudara, tidak ada yang bisa kita lakukan yang lain. Ya, kita harus hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Cuma itu kekuatan kita untuk terus bertahan menghadapi tantangan yang begitu berat di depan kita. Ayat yang berikutnya, ayat 12 berkata, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara yang terkasih, firman ini berkata, yaitu kita. Siapa yang disuruh hidup saci, saleh dan kudus? Kita. Siapa kita? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Saudara, jangan takut ketika kita mendengar, oh Tuhan mau datang. Saya sangat bersuka cita ketika saya tahu, oh ini kedatangan Tuhan. Haleluya, saya bilang haleluya. Kenapa? Datanglah segera Tuhan Yesus. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita bersama? Tuhan datang lalu kita tinggalkan bumi ini, kita tinggalkan semua yang ada, dan kita mencapai satu hidup dalam kekekalan. Firman ini jelas berkata, kamu, saudara dan saya, anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan itu. Kenapa? Sebab kalau tidak dipercepat, maka tidak akan ada yang selamat. Jangan takut, tapi bersuka cita. Bilang, yes, datanglah segera Tuhan Yesus. Di sana dikatakan, pada hari itu langit akan binasa dalam api, unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai janjinya, kita akan menantikan langit baru dan bumi yang baru. Di sana tidak terdapat ratapan tangis lagi. Langit dan baru dan bumi yang baru itu adalah hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan, bahkan kematian sekalipun di depan kita. Jangan takut, saudara. Hadapi semuanya dengan iman dan percaya. Tuhan, aku percaya dalam namamu ada kehidupan yang kekal. Jangan menyerah, jangan takut, sebab firman Tuhan berkata, bersama Tuhan kita mencapai kehidupan yang kekal, lebih dari kehidupan dalam dunia ini. Ayat yang berikutnya 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat celah dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Jadi saudara, firman ini berkata, karena itu supaya kita ini sambil menantikan Tuhan, kamu harus berusaha, kata firman Tuhan di sini. Kita harus berusaha untuk apa? Supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Ingat, dosa itu bukan hanya yang ada di luar. Kita nak berzina, kita selingkuh, kita marah, bukan hanya itu. Sampai ke kedalaman hati, Tuhan mau kita kedapatan tidak bercacat. Jangan ada kepahitan dan kekecewaan dalam hidup kita. Ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu adalah hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Mari kita kembali kepada asas tentang kekristenan yang sesungguhnya, yaitu berbicara tentang pertobatan, mengejar kekudusan. Mari saudara, selama Tuhan masih berikan kita waktu, kita mau pakai waktu-waktu ini untuk sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, ini hidup kami, pakai kami dan kuduskan kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Saya rindu kita sama-sama menyanyikan sebuah pujian tentang kedatangan Tuhan yang berkata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami percaya Tuhan, hari kedatangan-Mu itu adalah hari yang termulia. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan-Mu. Kami rindu Tuhan. Bahkan ketika Engkau datang kembali, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami supaya waktu Engkau datang kami kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Bapa, setiap rumah tangga yang sedang dalam pergumulan hari-hari ini Engkau lawat Bapa, biar terjadi pemulihan. Ada suami-suami yang bertobat, ada istri-istri yang bertobat, bahkan ada anak-anak yang kembali bertobat. Pulihkan Tuhan. Bahkan juga Engkau pulihkan gereja-gereja-Mu di akhir zaman menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Bawa hamba-hamba-Mu untuk tidak gagal fokus, untuk tidak hanya mencari perkara-perkara duniawi, tidak hanya Tuhan memfokuskan diri kepada perkara-perkara yang tidak kekal, tapi kami berdoa Engkau jamah hamba-hamba-Mu supaya kami mulai mengejar sesuatu yang kekal itu, membawa jiwa-jiwa dalam pertobatan. Bahkan hamba berdoa dimanapun Tuhan mereka yang mendengarkan firman-Mu hari ini, Engkau jamah Bapa. Yang terikat dengan kenajisan percabulan Engkau lepaskan, yang terikat dengan perselingkuhan Engkau lepaskan Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang masih hidup di dalam apapun dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni dan sucikan kami. Kami tidak ingin ketinggalan. Kami mau Tuhan menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua di awan yang permai. Selamatkan kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu. Kami percaya hanya orang-orang yang kudus, yang menjaga hidup tidak bercacat dan tidak bercela, merekalah yang akan mengalami kedatangan Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.